Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Silvi, Wafik Hidayati, Ari Purwaningsi, Fajra Rahmadini, Elsi Nasarah, Dinda Rahmatullah Rizki, Desi Ramadaningsi, dan Muhammad Fauzul Hamdi. Isomerisasi, reaksi perubahan suatu zat kimia menghindari isomerisasi. 1. Gunakan bentuk yang aktifnya. 2. Cari pH di mana diperoleh stabilitas maksimum. 3. Jenis buffer yang digunakan. 4. Kekuatan ion. Gunakan zat-zat yang mudah terion. 5. Pelarut. 6. Penyimpanan menggunakan wadah berwarna coklat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi isomerisasi ada 2. Yang pertama, struktur obat itu sendiri. Yang kedua, faktor formulasi seperti pH, larutan buffer, kekuatan ion dari larutan obat, pelarut, cahaya, dan temperatur. Contoh isomerisasi. Larutan adrenalin pada pH rendah 3-4 akan membentuk L-adrenalin yang merupakan isomer yang kurang efektif. Maka, usaha membuat sediaan yang mengandung adrenalin pada pH stabilnya dapat dilakukan dengan menambahkan buffer. Pengertian isomer. Dalam bahasa Yunani, isomer berarti iso yang artinya sama dan meros yang artinya bagian. Jadi, isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran. Isomer terbagi atas 2. 1. Isomer struktur. Isomer struktur adalah isomer karena perbedaan struktur dibagi menjadi 3, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Yang kedua, isomer ruang, disebut juga isomer ruang, yaitu isomer karena perbedaan konfigurasi dibagi menjadi 2, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Selanjutnya yaitu isomer rantai atau disebut juga dengan isomer rangka atau juga disebut dengan isomer cabang. Disebut isomer rangka karena perbedaan ikatan rantai. Isomer rantai adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rangka atom C atau struktur atom C yang berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer rantai adalah golongan alkana. Contohnya yaitu yang pertama pentana dengan rumusnya C5H12 memiliki isomer rangka yaitu N-petana. Bentuk rangka C-nya yaitu lurus. Contoh yang kedua yaitu 2-metilbutana, di mana bentuk rangka C-nya seperti huruf T. Selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Gugus fungsi juga sama, hanya posisi atau letak gugus fungsi berbeda. Isomer ini berlaku untuk senyawa yang mempunyai gugus fungsi seperti yang pertama, contohnya yaitu senyawa propanol atau C3H7OH yang memiliki rumus bentuk yang pertamanya yaitu CH3, CH2, CH2OH, di mana posisi OH-nya berada di ujung. Ini disebut dengan 1-propanol. Yang kedua contohnya yaitu 2-propanol, di mana posisi OH-nya terletak di tengah. Selanjutnya, contohnya yaitu senyawa butena atau C4H8 yang memiliki rumus isomernya CH2, CH, CH2, CH3, di mana butena yang termasuk ke dalam golongan alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Lalu, 1-butena bisa memiliki isomer lainnya yaitu contohnya 2-butena. Isomer fungsional. Isomer fungsional adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya yang berbeda.
Contoh isomer fungsional misalnya, yang pertama, golongan alkohol berisomer fungsional dengan eter. Yang kedua, golongan aldehid berisomer fungsional dengan keton. Isomer geometri. Isomer geometri berlaku untuk senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Posisi gugus fungsi sama tetapi mempunyai struktur geometri atau struktur ruang yang berbeda. Ada dua jenis isomer geometri, yaitu isomer cis-trans dan isomer optik. Isomer cis-trans. Ciri-ciri isomer geometri cis-trans untuk senyawa karbon adalah adanya ikatan rangkap 2 atau senyawa alkena. Pada C rangkap harus mengikat dua gugus lain yang berbeda. Dapat kita lihat bentuk isomer cis-transnya sebagai berikut. Dengan demikian, dapat kita lihat struktur cis ruang miring ke depan, sehingga senyawa cis tidak stabil. Sedangkan bentuk trans berimbang sehingga senyawa trans lebih stabil. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh isomerasi geometri sebagai berikut dari senyawa 2-butena. Isomer optik. Ciri suatu senyawa yang mempunyai isomer optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Contohnya, pertama, senyawa dari 2-butanol. Dapat kita lihat bahwa atom CH2 mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu CH3, CH, OH, dan C2H4. Yang kedua, senyawa asam laktat. Sama seperti 2-butanol, hanya saja pada gugus C2H4 diganti dengan COOH. Jumlah isomer optik. Jumlah isomer optik dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C asimetris. Untuk N sama dengan 1, berarti jumlah isomernya ada 2, yaitu ke kiri dan ke kanan. Contoh, 3 bromo 2 butanol. Perhatikan, ada 2 buah C asimetris yaitu pada C kedua dan C ketiga, sehingga jumlah isomer optiknya ada 4 buah. Okay, that's all video from our group. Hopefully you enjoy and understand about the lesson. Please subscribe and like